Ayo manin sapi. Biasanya ciri-ciri kalau sudah mau dekat dengan bulan Ramadan adalah dengan maraknya iklan marjan di TV-TV dan sirup-sirupan serta promo kongguan yang banyak banget di minimarket. Berdasarkan pengumuman Kementerian Agama Republik Indonesia, 1 Ramadan jatuh pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021. Tentu senang dong. Aku sendiri bersyukur banget bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Targetnya sih bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah dibandingkan tahun sebelumnya. Apalagi tahun lalu ada beberapa hari yang bolong akibat kondisi yang tidak memungkinkan. Sehingga untuk Ramadan tahun ini goalku salah satunya adalah puasa full 1 bulan. Terkadang kita berpikir bahwa bulan Ramadan ini kita akan memperketat pengeluaran karena mengeliminasi beberapa biaya jajanan yang terjadi biasanya justru malah kebalikannya. Di bulan Ramadan biasanya orang-orang malah banyak mengeluarkan biaya untuk berbuka dan mempersiapkan lebaran. Yang biasanya makan malam hanya dengan lauk, sekarang butuh cemilan, bahkan hidangan penutup. Belum lagi undangan-undangan berbuka bersama teman-teman atau keluarga. Berikut aku kasih tips yang justru membuat kamu lebih hemat di bulan Ramadan. Yang pertama, buatlah menu makanan untuk sebulan. Jadi kita perlu membuat weekly menu planner. Jadi sebelum mempersiapkan diri menyambut bulan puasa, ada baiknya kita mulai mencari buku-buku resep makanan yang cocok disajikan pada bulan suci ini. Pastikan menu yang kamu sajikan beragam, mulai dari ayam, ikan, hingga daging sapi untuk memberikan variasi selama bulan puasa. Kita bisa mengatur menu-menu tersebut setiap harinya agar tidak bosan dan tetap menjaga keseruan bulan puasa dan berbuka puasa terutama di rumah. Variasi menu bisa jadi alasan kita untuk memilih rumah sebagai tempat paling ideal berbuka puasa, apalagi di saat kondisi pandemik seperti sekarang. Yang kedua, belanja bulanan. Jadi belanja bulanan ini untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan dan dapat membantu kita dalam mengatur pengeluaran selama bulan puasa. Jadi hal ini juga berhubungan dengan menu makanan yang sudah kita buat sebelumnya. Jangan beli seluruhnya di supermarket ya. Jadi beberapa item malah bisa didapatkan dengan harga lebih murah di pasar tradisional, seperti daging segar dan beberapa jenis bumbu masak. Membeli kebutuhan sebulan secara satu waktu bisa menghindari harga bahan makanan yang meningkat, terutama jelang hari Lebaran. Dan jangan lupa juga untuk mencatat semua kebutuhan sebelum pergi berbelanja dan jangan lapar mata. Yang ketiga, masak sendiri. Jadi untuk menjaga penghematan dan kebersihan makanan selama bulan puasa, yang harus kita lakukan adalah memasak sendiri menu sahur dan berbuka. Dengan memasaknya sendiri, justru kita akan terpancing untuk menghabiskannya. Lagi pula, kita juga bisa mengatur semua yang terkait rasa agar pas dengan lidah kita. Menu berbuka dan sahur bisa digabung, ini adalah tips yang keempat. Jadi tak perlu membuang energi, waktu, dan uang untuk menambah jumlah menu harian di bulan puasa. Kita bisa memasak menu berbuka puasa yang nantinya bisa digunakan lagi sebelum menu sahur. Selain hemat uang, kita juga menghemat waktu karena hanya cukup memanaskan hidangan buka puasa aja. Kesegarannya pun masih sangat bisa ditoleransi kok. Yang kelima, siapkan persediaan buah dan sirup. Jadi di bulan Ramadan ini, manisan untuk buka puasa merupakan santapan yang paling menggiurkan untuk dibeli. Padahal saat buka puasa tiba, segelas teh manis aja sudah lebih dari cukup. Untuk menghindari euforia saat berbuka puasa yang membuat kita boros, pastikan kita menyediakan persediaan buah dan sirup untuk membuat hidangan segar setiap buka puasa. Banyak variasi resep minuman berbuka puasa yang sederhana tapi efektif melepas dahaga.
Yang keenam, tentukan prioritas ajakan berbuka bersama. Jadi sebelum bulan puasa tiba, biasanya ajakan untuk bukber itu sudah tersebar di mana-mana dengan beberapa circle pertemanan. Mulai dari buka puasa reuni teman SMP, SMA, sahabat kuliah, teman kantor, belum lagi dengan keluarga besar, bahkan nih teman SMP, teman SD atau teman TK sekalipun. Tentunya buka puasa di luar akan mengeluarkan biaya berlebih, apalagi dilakukan dengan terus-menerus. Oleh karena itu, tentukan prioritas ajakan bukber di luar untuk membuat isi kantong kita terjaga. Tips yang ketujuh yaitu bawa makanan dari rumah. Jadi pada bulan puasa ini biasanya orang kantoran menunggu waktu berbuka di kantor sebelum pulang ke rumah. Untuk kita yang menjadi salah satunya, ada baiknya kita membawa makanan dari rumah untuk menu berbuka nanti. Jadi paling tidak bawalah lauknya dari rumah dan belilah nasi hangat di kantor untuk menggugah selera kita. Kalau ada kulkas untuk mendinginkan minuman dan microwave untuk menghangatkan makanan di kantor, itu lebih asik lagi. Dan yang kedelapan adalah kreasikan kue lebaran sendiri. Jadi apakah di rumah kita itu lebih sering menjadi tuan rumah saat lebaran atau kita yang justru berkeliling ke rumah-rumah keluarga? Jika jawabannya yang kedua, maka lebih baik kita tak bernafsu membeli berbagai jenis kue lebaran yang kita ketahui juga akan menghabiskan biaya kita, terutama uang bulanan. Menyiapkan kue-kue merupakan salah satu tradisi modern dalam menyambut hari lebaran, namun bukan berarti ruang tamu kita akan dipenuhi berbagai jenis kue. Jadi supaya hemat, berkreasi kue lebaran sendiri pasti lebih seru dan tentu bisa lebih hemat dibanding membeli kue jadi. Jadi resep untuk membuat kue ini bisa dilaksanakan tanpa membuang uang yang banyak, tapi tetap endul. Jadi kalau sukses, siapa tahu kita malah bisa menjalani bisnis kue lebaran sendiri tahun depannya, amin. Dan yang kesembilan, tak mesti membeli baju baru. Jadi sebenarnya tidak wajib kok untuk beli pakaian baru demi menyambut lebaran. Kita bisa memadupadankan pakaian-pakaian lama yang stylish untuk nantinya tampil baru di hari raya. Bukan hanya itu, kita juga bisa memodifikasi pakaian yang sudah ada dengan memotong atau menambah elemen di pakaian lama supaya bisa jadi trik efektif untuk bisa tampil baru. Jadi bermainlah dengan mix and match warna, motif, cutting yang pas dengan tubuh kita. Dan yang terakhir adalah cari promo belanja di tempat-tempat yang terpercaya. Mungkin itu aja tips dari aku, semoga bermanfaat. By the way, sekarang aku sedang membuat ibadah tracker. Jadi ibadah tracker ini menurut aku bisa banget membantu aku dalam menjalankan dan mengingatkan diri ini untuk beribadah di bulan Ramadan. Sama seperti habit tracker pada bullet journal yang sudah aku buat pada video sebelumnya. Jadi ibadah tracker ini menurut aku sangat penting untuk aku jalankan di bulan Ramadan ini. Bukan bermaksud untuk pamer, tapi paling tidak ketika kita punya target di kehidupan di dunia, paling tidak untuk kehidupan di akhirat kita juga punya target. Nah, dengan membuat bullet journal seperti ini, konsistensi dalam beribadah, berinteraksi dengan Allah dan Al-Quran itu bisa terjaga dan memicu kita untuk terus berusaha melawan rasa malas yang ada pada diri. Ibadah tracker ini di akhir nanti akan kita hitung juga apakah sesuai target bulanan kita atau tidak. Jika tidak, maka bulan besok harus lebih baik lagi. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita agar hari esok lebih baik daripada hari ini. Dalam ibadah tracker, kita bisa menentukan target yang ingin dicapai. Misalnya bulan ini konsistensi zikir pagi dan tilawah Al-Quran, bulan selanjutnya konsistensi tilawah Quran 1 juz dan seterusnya. Untuk trackernya sendiri, aku lebih senang membuat dengan hasil karya tangan sendiri daripada harus print out. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Selamat menjalankan ibadah puasa dan see you next video.